Jadi kita nanti fokusnya untuk membedakan dengan diplomatika itu ada pengecatan sitokimia ya. Nah, untuk mengawali pertemuan ini ya, kita awali dengan bagaimana mempersiapkan untuk pengecatan sitokimia itu. Nah, pengecatan sitokimia ini nanti bahannya adalah dari sumsum tulang ya. Namun nanti juga kita akan sampaikan bagaimana membaca preparat sumsum tulang. Nah, di dalam praktikum ini ya kira-kira seperti ini materinya. Pertama adalah preparasi sumsum tulang dan pewarnaan gimsa. Kemudian yang kedua adalah hitung jenis preparat di sumsum tulang ya. Dulu diplomatika pernah dapat ya preparat sumsum tulang untuk CML, AML, ada semua ya ini ya. Nah, di D4 kita kilas akan mengulangi itu. Kemudian ada responsif pembahasan. Nah, ini sitokimianya di sini. Jadi kalau yang ini adalah diplomatika, yang ini 4. Tapi kita sekarang tetap mengulas ini sedikit ya. Ini kemudian ditambah dengan yang ini ya. Baik. Pertama kita secara umum dulu menyampaikan tentang pengecatan ya. Pengecatan sel-sel darah. Nah, kita mengenal ada istilah pengecatan Romanowski. Nah, pengecatan ini digunakan secara umum ya untuk memberikan pewarnaan sel darah. Ya, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Nah, dalam pengecatan ini sebaiknya memang tidak boleh ditunda. Jadi secepatnya preparat yang sudah kering itu, jadi preparat darah apus, sumsum tulang yang sudah kering itu segera diberi pewarnaan ya, jangan dibiarkan lama gitu. Namun jika harus dibiarkan lama, misalnya lebih dari 1 hari, tidak diwarnai dan tidak difiksasi, maka akan didapatkan ini latar belakang dari plasma yang mengering, ya, berwarna kebiruan. Dan hal ini tidak mungkin dapat dihilangkan tanpa merusak warna sel-sel darah. Nah, memang dalam kenyataannya itu seringkali terpaksa harus ditunda ya. Maka ini perlu untuk dilakukan fiksasi ya sebelum preparat itu ditunda. Jadi memang harus difiksasi. Kalau tanpa difiksasi ya tadi akan memberikan warna biru itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tetap yang paling bagus menggunakan yang preparat masih segar dan langsung diwarnai. Ya, meskipun difiksasi itu bisa, tetapi itu masih kalah bagus bila dibandingkan dengan preparat yang langsung diwarnai. Nah, kita perhatikan di dalam cat Romanowski itu akan ada fungsi dari komponennya. Ya, komponen yang ada di dalamnya itu adalah asurbe dan eosin Z. Jadi ada trimetilthionin dan tetrabromofluorsen. Itu akan memberikan fungsi yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau asurbe itu biasanya memberikan warna kebiruan ya di dalam sitoplasma maupun intinya, sementara eosin memberikan warna kemerahan. Oke. Kemudian ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi hasilnya ya, misalnya lamanya kita melakukan pengecatan. Jadi
berapa lama kita harus melakukan proses pengecatan itu. Jadi setelah dicat ditunggu berapa lama. Ya, itu memang ada teorinya ya, bergantung dari apa itu perbandingan ya antara cat ya dengan pengencernya. Kemudian juga kita kenal ada kombinasi ya pewarnaan Romanowski dengan polikrom methylene blue dan eosin. Sebagai dasar di sini adalah menggunakan methylene blue ya untuk mempertajam warna inti sel. Jadi methylene blue itu akan memberikan warna di inti selnya. Nah, bila mana bahan tersebut tidak ada, maka granulat nitrofil normal akan tercat secara berlebihan sehingga menyerupai granulat toksik. Ini yang kadang-kadang membuat salah secara in vitro. Ya, ada zat warna granulat toksiknya, namun ternyata itu bukan granulat toksik, tetapi adalah kesalahan di dalam pewarnaan. Nah, sebenarnya di antara pewarnaan Romanowski ya, itu yang sering digunakan adalah cara Jenner. Ya, sedangkan Giemsa itu merupakan cara yang paling kompleks, namun banyak yang menggunakan ya, karena hasilnya juga lebih memuaskan. Nah, prinsipnya di dalam pembacaan di preparat ya, ini harus bisa memberikan informasi kalau ada kelainan-kelainan hematologi. Nah, sehingga preparat pengecatan itu merupakan satu tahapan penting ya untuk bisa menggali informasi tersebut dengan benar. Nah, sekarang bahan-bahan yang ada dalam cat Giemsa itu dapat memberikan pewarnaan yang jelas ya, dan dapat membedakan dispersi granulat tergantung pada komponen. Misalnya eosin itu bisa memberikan warna merah, methylene blue memberikan warna biru. Ya. Nah, memang selain bahan dasar tersebut, proses pewarnaan juga sangat yang digunakan. Ya. Yang paling bagus pH buffer itu ya harus dengan pH yang tepat ya, biasanya tidak terlalu asam juga tidak terlalu basah. Misalnya kalau pH terlalu basah itu akan memberikan warna yang kurang bisa tajam. Gitu. Jadi di dalam mekanisme pewarnaan itu prinsipnya adalah komponen-komponen yang ada di dalam struktur sel itu harus tercat ya, dan terwarnai. Ya, kemudian tidak boleh sasarannya itu tidak tercat sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi dari sel yang kita cari. Nah, pengecatan Giemsa itu dilakukan dalam pengelompokannya yang bersifat asam ya. Misalnya akan mengikat zat warna asur methylene blue ya, seperti asam nukleat, protein dari inti sel dan sitoplasma primitif ini. Nah, granula-granula yang ada termasuk nitrofil itu akan tercat kompleks ya, seperti cat ya warnanya netral, warna kebiruan netral, sementara eosin itu akan terlihat menjadi seperti warna merah. Nah, ini adalah komponennya ya. Jadi kalau kita pakai cat Giemsa itu kita bisa mempersiapkannya. Ya, Giemsa tadi ada zat asur sama eosin ya, atau methylene blue. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana komponennya. Komponennya kalau Giemsa itu mulai dari Giemsa pekat, lalu ditambah dengan buffer ya, ada buffer, ada juga metanol. Nah, buffer itu isinya adalah
KH2PO4 ya. Juga bisa Na2HPO4. Nah, cara membuatannya ini. Jadi gimsa powder gimsa yang belum bentuk cair itu diambil 10 gram, kemudian ditambah metanol 660 mili, gliserin ya, gliserin ini sebagai pengawet 660 mili. Ini cara pembuatan gimsa sebanyak 6 metanol 660, gliserin 660 mili. Ya. Nah, larutan kerja gimsa sendiri itu kita bisa membuat campuran ya dengan buffer A dan B ya 1:1. Ini campuran yang bisa tahan selama 3 hari. Yang kemudian ditambahkan ke dalam buffer tadi gimsa pekat dengan perbandingan gimsa pekat 1 bagian dan 7 bagian buffer. Nah, ini bertahan 1 hari. Jadi 1:7 ya, buffernya tadi 1:1. Cara pengecatan ya, ini saya kira sama dengan ketika kita melakukan satu pengecatan membuat preparat darah hapus. Buffernya tadi itu ya 20 hingga 30 menit. Nah, sisa catnya dibuang, ya dicuci dengan air mengalir hingga betul-betul bersih, kemudian dikering udarakan, dimounting ya dengan EZ mount, lalu ditutup dengan deck glass. Itu ya sama persis, hanya mungkin perbandingannya buffer sama gimsanya yang sedikit berbeda. Nah, gimsa itu merupakan pengecatan yang umum digunakan. Jadi pengecatan yang awal screening gitu. Namun kita kadang-kadang tidak bisa mengidentifikasi sel itu asal muasalnya dari mana. Terutama sel blast, sel yang masih muda, sel blast. Sel blast ini kadang-kadang kita tidak bisa mendeteksi ya selnya dari apa, dari seri granulopoietik atau bukan, ya dari seri mieloid, eritropoietik ya, atau limfopoietik atau monopoietik gitu ya, kita nggak tahu dari seri apa. Maka pengecatan sitokimia itu sangat dianjurkan untuk digunakan. Nah, pengecatan sitokimia itu diantaranya yang pertama adalah pengecatan Sudan Black Bee, SBB. Nah, pengecatan Sudan Black Bee ini prinsipnya adalah bahwa SBB dalam etanol itu akan memberikan mencat fosfolipid yang terdapat dalam leukosit yang berwarna coklat kehitaman. Ya. Nah, fosfolipid ini adalah satu material yang spesifik, dia ada dalam seri granulopoietik. Nah, lalu ketika ada warna kecoklatan, maka sel tersebut adalah dari seri mieloid gitu. Ya. Jadi caranya begitu, dicek spesifik apa, dicari keberadaannya. Jika ada berarti ya berasal dari itu. Nah, reagennya itu ada reagen larutan A, B, C. Ya, A itu isinya penol 12 gram, etanol 70%. Lalu B itu Na2HPO4 dan 22O dan Aquades. Lalu C itu Sudan Black Bee dan etanol. Lalu larutan kerja ya. Larutan kerja itu isinya adalah campur A plus B 1:1 ya, kemudian C itu 3 bagian. Nah, campuran ini memang harus netral ya dan sedikit alkalis. Ini cara kerjanya ya. Ini kalau di lab nanti kita bisa praktikumkan. Jadi kita sudah punya preparat yang sudah dikering, fiksasikan dengan uap formalin. Di dalam formalin
dalam standing chair itu diberi formalin. Nah, uap formalin ini digunakan untuk memfiksasi preparat yang sudah kering selama 5 hingga 10 menit. Nah, kemudian dicuci dengan aquades dan dikeringkan. Lalu direndam ya preparat dalam larutan kerja yang tadi sudah dibuat, yaitu A plus B 1:1 dan larutan C. Kemudian sisanya dibuang, lalu direndam dengan alkohol 70%, dicuci dengan air mengalir, ya, kemudian dikeringkan. Nah, interpretasinya ini. Jadi kalau di situ akan banyak ditemukan sel warna coklat, granula warna coklat, ya, maka itu positif gitu. Jadi merupakan sel granulosit. Kalau seri monosit itu seperti seri granulosit tapi dengan granula yang lebih besar. Di sini akan negatif pada seri limfosit, eritrosit, dan plasmosit. Jadi yang positif hanya seri granulosit. Nah, ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Jadi sel-sel leukosit itu, jadi semuanya adalah yang berwarna hitam ini adalah sel leukosit. Nah, ada bagian yang berwarna-warna coklat. Nah, itu adalah merupakan hasil SBB yang positif. Artinya apa? Sel-sel itu berasal dari seri granulosit, ya, karena di sini kan granulositnya positif kan, gas positif setempat, ya, makin tua makin banyak. Jadi semakin tua karena granulanya juga semakin banyak, maka kan lihat warna coklatnya makin. Kemudian yang kedua adalah lepin, ya, pengecatan lepin. Nah, lepin ini untuk melihat kandungan hemoglobin dalam sel. Nah, reagen lepin itu terdiri dari benzidin, kemudian perhidrol, metanol, dan gimsa. Gimsa sebagai larutan kerja. Nah, ini cara kerjanya. Difiksasi dengan metanol 5 hingga 10 menit, direndam dengan reagen lepin selama 10 menit, dicuci dan dikeringkan. Kemudian direndam dengan cat gimsa 5 hingga 10 menit, cuci dan keringkan. Ya, ini paling mudah saya kira lepin ini. Nah, kemudian bila ada warna hijau terang itu menandakan positif, dan itu adalah sitoplasma dari seri eritrosit. Jadi kalau lepinnya positif maka dia merupakan seri eritrosit. Ini hasilnya yang berwarna hijau-hijau itu, ya, yang berwarna hijau-hijau itu adalah hasil positif lepin. Nah, yang ketiga adalah Fe, ya, pengecatan Fe. Ini prinsipnya bahwa ion feri dalam hemoglobin yang berwarna. Nah, ini reagennya macam-macam, ada HCl, kalium ferrocyanida, metanol, dan juga HCl 20%. Interpretasinya, kandungan Fe di dalam fragmen sumsum tulang, ya, dan sekitarnya akan berwarna biru, ya. Banyak sedikitnya kandungan Fe tergantung warna biru yang dihasilkan. Jadi semakin banyak warna birunya maka kandungan Fe-nya semakin tinggi, ya. Ini bisa digunakan untuk ngecek kondisi anemi biasanya, ya. Ini caranya. Jadi ada yang tahapannya, ya, jadi difiksasi, kemudian ditambah dengan HCl, tambah dengan kalium ferrocyanida, kemudian preparatnya dimasukkan, difiksasi hingga terendam semua, dibiarkan 10 hingga 20 menit, ya, kemudian dibilas, kemudian di counter stain dengan safranin, cuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Nah, ini hasilnya, ya, ada positif 1 sampai dengan positif 6. Hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama, gambar pertama itu besinya kosong. Kenapa? Warna birunya tidak ada.
Gambar kedua itu positif 3, contohnya ya. Ada beberapa warna biru tapi tidak banyak. Gambar 3 itu adalah positif 5 ya. Jadi di situ banyak dijumpai warna biru. Nanti semakin banyak birunya ya sampai tadi tahapannya positif 6. Nah, terakhir adalah pengecatan pas ya. Periodic acid shift. Nah, pengecatan pas ini berguna untuk mengenali sel-sel jajaran limfosit yang mengandung glikogen. Jadi kita juga ingin mengetahui sel itu dari seri apa, itu pakainya pas periodic acid shift. Nah, reaksi yang terjadi adalah oksidasi glikogen oleh asam periodat ya menjadi aldehid dan bereaksi dengan reagen shift yang menyusun warna merah ya. Ini ada kristal formalin, larutan periodic acid shift, hematoksilin, ini komponennya. Cara kerjanya pertama dipisasi ya, dengan uap formalin, kemudian direndam dengan periodic acid selama 30 menit, kemudian dibuang catnya, direndam lagi dengan lautan shift selama 30 menit, cuci, direndam dengan hematoksilin, tinggal mengalir, kemudian dikering udarakan, dimonting, di cover, lalu kemudian dibaca. Nah, ini interpretasinya. Oh, maaf, belum. Ini ya. Ini hasilnya ini. Jadi pengecatan pas ya, yang situ akan terlihat warna kemerahan, itu yang positif. Oke. Nah, ini memang cukup membutuhkan waktu yang lumayan ya untuk melakukan pemeriksaan atau pengecatan ini. Dan yang pasti preparat sumsum tulangnya juga harusnya disiapkan terlebih dahulu. Nah, seperti apa persiapan pemeriksaan sumsum tulang nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi memang ada pemeriksaan persiapan untuk pemeriksaan sumsum tulang, membuat preparat sumsum tulang. Preparatnya siap, baru kemudian dicat dengan cara ini. Ya. Itu ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak, saya pengen bertanya. Ya. Jadi nanti kalau